Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Killer tahun 2023. Oke dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pembunuh profesional yang sedang menunggu targetnya keluar. Namun sampai saat ini dia tidak tahu kapan dan jam berapa targetnya akan muncul. Pria ini dijuluki sebagai The Killer. Ia kemudian dihubungi oleh penghubung atau si pemberi tugas. Dia bernama Hotgas. Hotgas memberikan sedikit info penting, kalau kemungkinan target akan datang 2 hari lagi atau mungkin bisa lebih dari itu. Setelah sarapan, ia kembali ke gedung kosong dan beraktivitas seperti biasanya. Halo Janice. Selain itu, The Killer juga mencetak rekor rahasia dalam membunuh, di mana ribuan orang yang sudah ia bunuh tidak ada satupun kasus yang terungkap. Sore harinya saat The Killer latihan membidik, tiba-tiba ada seorang pria yang hendak masuk ke dalam ruangan. Sontak hal itu pun membuat The Killer panik dan bersiap untuk menembak pria tersebut. Namun siapa sangka ternyata pria itu tak jadi masuk dan hanya membuang pemeton yang sudah ia buat sejak tahun 2020. Setelah dirasa cukup, The Killer akhirnya melihat tanda-tanda targetnya datang. Pelayan gedung di seberang mulai mempersiapkan ruangannya untuk tuan mereka. Tanpa pikir panjang, The Killer pun mulai menyiapkan senapannya. The Killer kemudian melihat targetnya yang merupakan seorang kakek-kakek tua. Di sana rupanya sang kakek telah menyewa seorang wanita untuk mengadu liang Cipapang. Dengan ketenangan, The Killer membidik dan tiba-tiba tidak disangka si wanita itu malah ngeser, sehingga tembakannya pun meleset dan mengenai si wanita. Melihat para bodyguard si kakek berdatangan, The Killer pun langsung berkemas untuk pergi dari gedung kosong. The Killer kemudian pergi ke bandara untuk pulang ke tempat persembunyiannya. Namun ia harus menunda pembelian tiket karena banyak petugas keamanan yang sudah berjaga. Setelah membeli tiket dengan identitas palsu, The Killer pun terkejut disertai marah karena selama tugas baru kali ini The Killer gagal. Hotgas selalu meminta The Killer untuk memperbaiki semua ini. Jika tidak, maka The Killer secara otomatis akan menerima konsekuensinya. Ketika sedang terbang, The Killer dibuat tidak tenang dengan seorang pria misterius yang sering menatap ke arahnya. Setibanya di bandara transit, ia lagi-lagi bertemu pria misterius tersebut yang terus mengikutinya dan menunggu di ruang tunggu. Untuk memastikan apakah pria itu mata-mata, The Killer pun terpaksa menginap semalaman di bandara tersebut. Keesokan harinya, The Killer melakukan penerbangan kedua dan di sini ia tidak menemukan si pria misterius itu lagi. Singkat cerita, ia kemudian tiba di bandara negara Republik Dominika. Di sana ia mengendarai mobil menuju ke rumah dan istri tercintanya yang terletak sangat jauh dari perkotaan. Saat menuju ke rumah, The Killer melihat jejak kaki serta puntung rokok filter yang berserakan. Menyadari ada yang tak beres, The Killer pun berlari ke rumahnya melalui semak-semak. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa ruangan tengah sudah berantakan dan bercak darah di mana-mana. Tetapi The Killer tidak menemukan wujud istrinya. Dengan perasaan was-was, The Killer langsung pergi ke rumah sakit dan akhirnya menemukan istrinya yang sedang dirawat dengan penuh luka. The Killer lalu bertemu kakak iparnya yang memberitahu bahwa ada 2 orang yang datang ke rumah dengan mengendarai mobil taksi warna hijau. Setelah itu mereka langsung menghajar istrinya tersebut. Dengan tatapan penuh amarah, The Killer lalu memberitahu kakak iparnya bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tak terima istrinya menjadi korban, The Killer pun kembali ke rumah untuk mengambil persenjataannya. Di pagi harinya, The Killer mulai memburu pelakunya dengan diawali mencari si supir taksi terlebih dahulu. Karena supir taksi hijau sangat banyak, The Killer pun mengunjungi rental taksi hijau tersebut.
Di sana ia mengancam pemilik rental dan mulai mencari riwayat antar jemput drive taksi. Dan dari situlah The Killer akhirnya menemukan driver yang mengantar pelaku bernama Leo. Di keesokan harinya, The Killer menemukan Leo yang baru saja berangkat narik. Singkat cerita, The Killer kemudian berpura-pura menjadi penumpang. Leo, for having to bring work home from me. Setelah melewati beberapa gang, The Killer menodongkan senjatanya dan menanyakan tentang dua orang turis yang diantar oleh Leo. Leo lalu menjelaskan secara detail dari menjemput dua orang itu dan mengantarnya ke sebuah rumah di tengah hutan. Leo juga memberikan ciri-ciri mereka, satu pria berbadan besar dan satu wanita berbadan krempeng. Meskipun Leo tidak bersalah, tetapi The Killer membunuhnya. Hal ini sesuai dengan sifat The Killer yang tidak akan menggunakan empati dalam pekerjaannya. The Killer kemudian melakukan penerbangan ke negara lain untuk menemui Hotgas. Setibanya di negara itu, The Killer menyewa mobil van yang akan ia gunakan sebagai penyamaran. Karena untuk masuk ke kantor Hotgas sangatlah tidak mudah. Sebelum itu, The Killer mengunjungi salah satu unit penyimpanannya di sebuah gudang. Di sana, The Killer memiliki banyak sekali identitas dan berbagai macam plat nomor. Setelah mengambil apa yang dibutuhkan, The Killer berbelanja perkakas, di mana ia akan menjadi petugas servis kompor gas untuk masuk ke kantor Hotgas. Singkat cerita, setelah semuanya siap, The Killer masuk ke kantor Hotgas dengan menyelinap di belakang Pak Kurir. Setelah kurir itu pergi, ia langsung menyandar sekretaris Hotgas bernama Dolores yang memintanya untuk membawa ke hadapan Hotgas. Setelah bertemu, The Killer mengikat kedua tangan Hotgas di kursi, sementara Dolores diikat di kamar mandi. Killer kemudian mulai menanyakan tentang dua orang yang telah menyerang istrinya kepada Hotgas. Tetapi Hotgas menolak dan memperingati The Killer bahwa nasib istrinya disebabkan oleh tindakan The Killer itu sendiri, di mana bukannya memperbaiki masalah, ia malah pulang untuk menemui istrinya. Meskipun konsekuensinya tidak terlalu parah, tapi The Killer tidak terima. Ia menghancurkan catatan misi mereka dan menembak dada Hotgas dengan 3 paku. The Killer lalu memberi kesempatan agar Hotgas mau memberikan identitas dua pelakunya atau orang suruhannya. Namun belum sempat menjawab, Hotgas mati terlebih dahulu. Ketika giliran Dolores memberitahu The Killer bahwa ia akan memberikan identitas pelaku, tapi dengan satu syarat, yaitu buatlah kematian dirinya terlihat seperti wajar, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan dana asuransi kematiannya. Setelah setuju, The Killer pergi ke rumah Dolores sambil membawa jasad Hotgas. Di sana, The Killer diberikan 2 identitas penyerang istrinya. Selain itu, Dolores juga memberikan identitas klien yang sebelumnya memberi misi membunuh kakek tua di awal film. Setelah mendapatkan identitas tersebut, The Killer membunuh Dolores dengan melilit kepala Dolores di atas tangga, sehingga kematian Dolores seolah-olah disebabkan jatuh dari tangga. The Killer lalu kembali ke unit penyimpanannya untuk memotong bagian tubuh Hotgas. Setelah itu, ia menaiki kapal penyeberangan dan membuang sebagian tubuh Hotgas di lautan. Sedangkan sisanya, The Killer kubur sehingga teka-teki hilangnya Hotgas tidak akan bisa dipecahkan. Di hari berikutnya, The Killer pergi ke Florida untuk menemui salah satu penyerang istrinya, yaitu pria kekar. The Killer menemukan rumah pria kekar tersebut yang memiliki seekor anjing pitbull. Menyadari si pitbull akan membuat kekacauan, The Killer pun membeli anjing dan daging giling terlebih dahulu untuk menyingkirkan si anjing. Setelah semuanya siap, The Killer menemukan kalau pria kekar itu hendak pergi ke klub bersama teman-temannya. Dia pun mengikuti pria itu terus-menerus sampai akhirnya si pria pulang ke rumahnya. Ketika si pria kekar sendirian, The Killer mulai beraksi dengan memberi pitbull daging giling yang sudah diberi adrin. Setelah
Setelah itu, ia memasuki rumah melalui pintu belakang. Namun tiba-tiba, We're paid to si pria kekar tiba-tiba menyeruduk The Killer dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Meskipun musuhnya berbadan besar, tetapi The Killer akhirnya berhasil membunuhnya dengan 3 kali tembakan. Namun suara tembakan yang dihasilkan membangunkan anjing tersebut. The Killer pun berlari sekencang mungkin dan akhirnya berhasil lolos dari gigitan si anjing. if you want to succeed. Di hari berikutnya, The Killer melakukan penerbangan ke New York untuk membunuh salah satu penyerang istrinya, yaitu wanita Krempeng. Setibanya di kediaman wanita tersebut, The Killer menemukan bahwa ternyata perkataan Leo benar, wanita itu benar-benar kurus. Setelah menunggu beberapa jam, The Killer akhirnya melihat kalau si wanita hendak pergi ke kota. Dia pun mengikuti kemana perginya si Krempeng. Tanpa membuang-buang waktu, The Killer mengajak si wanita ke taman. Di mana di taman inilah The Killer membunuh wanita tersebut. Di keesokan harinya, The Killer melakukan perjalanan ke Paris guna mengurusi klien yang menyewa jasanya untuk membunuh si kakek di awal film. The Killer curiga kalau klien inilah yang minta hot gas untuk memberi pelajaran kepada dirinya. The Killer lalu mengikuti klien tersebut ke apartemennya. Namun saat hendak masuk, ia menemukan bahwa akses pintu masuk membutuhkan kunci khusus. Tapi di sini The Killer tak kehabisan akal begitu saja. Ia lalu memesan panel kunci palsu di toko online untuk membuat salinan kunci. Ia juga berpura-pura mendaftar member gym di apartemen tersebut. Setelah itu ia pergi ke gang-gang kriminal untuk membeli pistol dari penjual senjata ilegal. Di pagi harinya, The Killer mendapatkan paket yang kemarin ia pesan. Ia lalu memulai aksinya dengan mencuri kunci loker seorang petugas. Setelah itu, ia mengambil kartu identitas petugas dan menyalinnya ke panel kunci masuk apartemen tersebut. Setelah semuanya siap, The Killer mulai menyusup ke apartemen dengan sangat mudah. Dia akhirnya bertemu si klien yang ternyata seorang trader kaya raya. Awalnya si klien kebingungan karena ia tak kenal dengan The Killer. Namun setelah The Killer menunjukkan kartu jasa pembunuh, ia pun langsung ingat bahwa pria bersenjata di hadapannya adalah pembunuh yang ia sewa. Dengan wajah ketakutan, si klien menjelaskan sejujurnya bahwa setelah kejadian The Killer meleset, ia ditelepon oleh Hotgas. Ia mengabarkan kalau pembunuhannya gagal total. Dan untuk membersihkan semua ini, ada uang tambahan senilai 2 miliar. Karena baru pertama kali memesan jasa dan tak tahu di dunia begituan, si klien pun menuruti permintaan Hotgas. The Killer kemudian memancing pembicaraan agar si klien tertuju kepada penyerangan istrinya. The Killer akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Singkat cerita, di sana The Killer memilih hiburan panjang bersama istrinya yang sudah mulai membaik.